Salam damai. Hari ini saya akan membawa kita bersama untuk belajar satu perkara yang sangat penting dalam hidupmu. Pernahkah saudara berpikir tentang hidup ini? Apa sebenarnya hidup kita ini? Saya sangat percaya bahwa saudara memerlukan kasih daripada seseorang. Tidak ada manusia yang menolak kasih. Yang mengasihi kita sebenarnya adalah Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Yang lebih daripada kasih yang dapat disampaikan oleh manusia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Tuhan untuk mengasihi Anda adalah untuk menyelamatkan. Dan Dia mau memberikan hidup kepada Anda. Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, yaitu suatu kehidupan yang berarti dan penuh dengan kebahagiaan. Apakah yang menyebabkan sebenarnya manusia tidak mengalami hidup yang ada kebahagiaan? Saudara jangan salah anggap, berkelimpahan tidak semestinya itu bercakap tentang harta. Tidak ada guna harta kalau kita tidak bahagia di dalam hidup. Tapi Tuhan Yesus memberikan kita kehidupan yang sebaiknya bersama dengan Dia. Masalahnya saudara adalah dosa telah memisahkan kita daripada Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini. Pada mulanya Allah menciptakan manusia untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi oleh karena kejahatan, kekerasan hati manusia, manusia memilih jalannya sendiri. Sehingga persekutuan dengan Allah itu terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati manusia dengan memilih jalan mereka sendiri, itulah yang dikatakan sebagai dosa. Dan dosa itulah yang menyebabkan manusia dianggap sebagai melawan Allah, tidak mengikut jalan Tuhan. Orang yang berdosa, yang melalui jalannya sendiri, tidak mengikut jalan Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa manusia yang terpisah daripada Tuhan itu menerima hukuman dosa. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan yang begitu kudus dan manusia yang berdosa tidak dapat dipersatukan, karena dosa ini tidak memungkinkan Allah yang kudus itu bersatu dengan manusia yang berdosa. Sebab Allah tidak dapat dipersatukan dengan dosa. Allah tidak berdosa. Dia adalah maha suci, maha kudus. Oleh sebab itu jurang ini merupakan pemisah antara Allah dan manusia. Tidak ada peluang, tidak ada cara yang manusia boleh lakukan untuk sampai kepada kekudusan Allah. Walaupun dalam sejarah dunia, sejarah manusia, manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Buktinya, wujudnya agama, ada falsafah, pemikiran manusia yang diciptakan oleh manusia supaya mereka dapat menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan. Tetapi malangnya saudara, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan. Sebab memang manusia berdosa tidak dapat sampai kepada Tuhan oleh karena jurang ini akibat dosa. Jadi tidak dapat hidup bahagia oleh karena adanya pemisah akibat daripada dosa. Nah saudara, ada jawabannya bagi permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan.
untuk pengampunan dosa manusia. Dan hanya melalui Yesus Kristus kita mengetahui, mengalami kasih dan rencana Allah bagi kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus mati kepada saudara dan saya bukan pada waktu kita baik-baik saja, tetapi Tuhan Yesus mati bagi saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Saudara, manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus itu hanya dapat dipersatukan apabila Allah sendiri yang turun untuk menjembatani, membuka jalan kepada manusia untuk sampai kepada Allah. Yesus katakan seperti ini dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesuslah yang menjadi jambatan untuk manusia yang berdosa ini sampai kepada Tuhan. Nah, Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menggantikan kita yang berdosa ini untuk menerima hukuman. Sepatutnya saya dan saudara harus mati oleh karena dosa. Dalam Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Allah, Yesus sanggup memberikan dirinya supaya kita yang sepatutnya mati tidak perlu mati atas dosa kita, karena Tuhan Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Inilah berita baik yang perlu saudara ingat pada hari ini, bahwa Yesus telah mati bagi dosa. Dia menanggung hukuman dosa itu di atas kayu salib bagi engkau dan bagi saya. Jadi apa yang kita perlu lakukan supaya kita menerima anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan ini kepada kita? Kita harus menerima Yesus Kristus, sebab dialah yang menjadi jalan, dialah yang menjadi juru selamat, dan dialah Tuhan yang mengundang kita secara pribadi untuk menerimanya. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Bagaimana kita menerima Tuhan Yesus? Dalam Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan, dan jangan ada orang yang bermegahkan diri. Jadi kita menerima Kristus dengan iman. Bagaimana kita menerimanya? Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Dalam Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Kalau saudara katakan ya, dia akan masuk. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, maka Yesuslah yang menjadi penguasa tunggal. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Semua keinginan kita harus turun, dan keinginan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan sebagai satu tindakan untuk saudara mau menerima Tuhan Yesus Kristus, saudara boleh melakukannya dengan ucapan yang sungguh-sungguh dalam hatimu. Sungguh pun ini merupakan suatu perkara yang mungkin yang tidak terlalu sukar, tetapi keputusanmu yang engkau ucapkan dengan hatimu yang sungguh-sungguh, dia pasti akan memberikan jalan keselamatan bagi saudara pada hari ini. Dan kalau ini merupakan tekad hati saudara, dan ini keinginanmu, dengan hatimu yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, engkau boleh berdoa
mengucapkan doa ini dari dalam hatimu, keluar dalam mulutmu, dan engkau akan menerima Tuhan Yesus pada hari ini. Saya membawa engkau untuk berdoa bersama dengan saya pada hari ini. Tuhan Yesus, saya memerlukan engkau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima engkau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah hidupku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau ini adalah doa yang telah engkau ucapkan dari dalam hatimu yang paling ikhlas, yang paling dalam, bahwa engkau menerima Tuhan Yesus dan engkau percaya Tuhan Yesus, maka hari ini engkau tergolong daripada orang-orang yang sudah diselamatkan dan Kristus tinggal di dalam hatimu. Tuhan memberkati hidupmu. Amin.